Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran. Saya prodi PGSD Kampus Meranti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang iman dan takwa. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kualitas ketakwaan kita adalah kunci kesuksesan untuk kita. Takwa dalam artian mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menumbuhkan amalan-amalan soleh yang nyata sebagai pembuktian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan pembuktian amal manusia, baik jahatnya adalah pencerminan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Takut dalam artian bukan menjauh darinya, melainkan mengerjakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengerjakan dua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita hanya dua perkara. Yang pertama mengerjakan perkara yang baik, dan yang kedua menjauhi perkara yang buruk. Perkara yang baik ialah menegakkan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, haji bagi orang yang mampu, dan mengerjakan amal-amal lainnya. Perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mabuk-mabukan, perjudian, perkelahian, perpakaian yang tidak mencerminkan orang Islam, bahkan sampai melakukan kriminal lainnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita yang berupa akal maupun pikiran. Kita diberikan pikiran untuk berpikir bagaimana caranya kita berpikir untuk mengerjakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana caranya kita menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Janganlah kita seperti hewan yang tidak mempunyai akal maupun pikiran. Janganlah kita seperti tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai akal maupun pikiran. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah paling sempurna. Maka kerjakanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dari ayat tersebut menjelaskan, jika salatmu baik, insya Allah pekerjaanmu, kehidupanmu akan lebih baik. Jika kehidupanmu penuh dengan kemaksiatan, jika kehidupanmu penuh dengan kemungkaran, jika kehidupanmu penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah salatmu. Insya Allah kehidupanmu, pekerjaanmu akan lebih baik. Karena kenapa? Karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat berwasiat kepada umatnya, aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat, tegakkanlah sholat. Karena sholat, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung dari niat kita. Jika seandainya kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain, niat kita hanya ingin mendapatkan pujian dari seorang mertua, niat kita hanya ingin mendapatkan pujian dari seorang masyarakat, maka apa yang kita gunakan, maka apa yang kita lakukan, maka apa yang kita lakukan di dunia ini itu tidak ada gunanya. Karena kenapa? Karena itu terhitung sia-sia. Jika seandainya kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya ingin mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya ingin mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, niat kita hanya ingin melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita itu bermanfaat fid dunya wal akhirah. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari keyakinan tersebut kita yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Allah yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini, itu termaksud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila
kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tersebut menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.